Naila menatap hening pintu rumahnya yang tertutup rapat saat malam semakin larut. Suara kota yang mulai mereda seolah ikut menambah sunyi yang merayap di ruang hatinya. Sudah 20 tahun lamanya ia membangun rumah tangga bersama Riko, suami yang dulu dipandangnya sebagai sahabat sekaligus cinta sejati. 2 dekade yang syarat dengan tawa, tangis, dan harapan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada beban tak terlihat yang menghimpit setiap tarikan nafasnya. Mereka menikah muda. Kala itu cinta masih meluap-luap dan dunia terasa milik mereka berdua. Meski belum juga dikaruniai anak, Naila tak pernah merasa kekurangan. Ia percaya, cinta yang kuat bisa mengalahkan semua kekurangan. Suaminya selalu menjadi sandaran, dan karirnya sebagai wanita pekerja keras pun berjalan mulus. Ia berjuang untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang tak hanya mengandalkan suami. Namun, selama 2 tahun terakhir, rumah tangga itu mulai rapuh tanpa suara yang jelas. Perubahan Riko membuat Naila terpaku. Dulu, suaminya adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu mengutamakan keluarga. Kini, ia sering pulang larut malam tanpa kabar. Handphonenya tak pernah lepas dari genggaman, dan saat Naila bertanya, jawaban yang diterimanya singkat dan dingin. Ia merasa seperti asing di rumahnya sendiri. Di ruang tamu yang sederhana, Naila duduk sendiri. Televisi menyala tanpa arah, hanya jadi pengisi hampa di sekitarnya. Matanya kosong menatap layar, tapi pikirannya melayang ke hari-hari yang mulai berubah. Ia ingat masa lalu ketika Riko masih seperti pria yang dulu ia cintai. Masa-masa penuh canda tawa, makan malam sederhana di meja kayu, hingga pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Namun kini, ruang itu terasa beku, dan hati Naila mulai tersayat ragu. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk yang menghantuinya. Mungkin aku yang terlalu lelah, pikirnya. Tapi malam demi malam, ia semakin sulit tidur. Selalu waspada akan sesuatu yang belum terucap. Suatu pagi, ketika Riko berangkat kerja, Naila memperhatikan aroma parfum asing yang samar tertinggal di kerah baju suaminya. Aroma itu begitu berbeda, bukan yang biasa dipakainya. Jantung Naila berdegup tak menentu. Ia mencoba mengusir perasaan cemas itu, tapi bayangan-bayangan gelap mulai memenuhi pikirannya. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang semakin dalam. Riko makin tertutup, tak seperti dulu yang terbuka dan penuh cerita. Naila yang biasa kuat mulai merasa rapuh. Ia rindu pada suaminya yang dulu, tapi entah bagaimana, jarak itu makin melebar. Di kantor, Naila mencoba fokus pada pekerjaannya sebagai eksekutif muda yang berhasil meniti karir. Ia dikenal tegas dan cerdas. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum profesionalnya, ada hati yang sedang berperang melawan rasa sakit. Rekan-rekannya sering memperhatikan betapa sering Naila termenung saat jam istirahat. Bahkan sahabat dekatnya, Rani, mulai bertanya dengan nada prihatin. "Nai, kamu baik-baik saja? Aku lihat kamu beda akhir-akhir ini." Naila hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tak ingin membebani siapapun dengan masalah rumah tangganya. Tapi Rani tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih dari sekadar stres kerja. Di malam yang dingin, Naila menunggu di ruang makan. Suara pintu depan terdengar membuka pelan. Riko pulang dengan langkah berat, wajahnya tertutup lelah dan ekspresi yang sulit dibaca. Ia meletakkan tas kerja tanpa sepatah kata, lalu langsung menuju kamar mandi. Naila menelan ludah. Ia merasa perlu bertanya, namun suara itu tercekat di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya berdiri, menatap sosok suaminya yang berubah, dan berkata pelan, "Riko, ada apa? Kenapa kamu sering pulang larut? Aku merasa kita semakin jauh." Riko berhenti sejenak di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri seperti mencari jawaban yang sama. "Aku lelah, Nai," jawabnya singkat. "Banyak hal yang harus aku urus. Kamu juga sibuk dengan pekerjaanmu, kan?" Naila merasakan dingin yang menusuk. "Aku di sini, Riko. Aku istrimu. Kita seharusnya bisa bicara." Namun Riko hanya menggeleng, lalu masuk ke kamar tidur. Pintu tertutup pelan tanpa ada kelanjutan pembicaraan. Hari-hari berikutnya semakin membuat Naila resah. Kecurigaannya tumbuh menjadi bayang-bayang yang terus menghantuinya. Ia mulai memperhatikan setiap detil yang mungkin jadi petunjuk. Handphone Riko yang tiba-tiba terlindungi password baru, telepon malam yang tiba-tiba diterima dengan suara lirih, dan perubahan sikap yang kian menjauh.
Suatu malam, Naila secara tidak sengaja menemukan sebuah pesan masuk di handphone Riko. Pesan itu singkat tapi mengandung kata-kata yang membuat jantungnya seperti dihantam badai. Ia melihat nama, Tiara, tertulis di layar, disusul dengan kata-kata manis yang jelas bukan untuknya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada bara amarah yang mulai menyala. Naila tahu, ini bukan akhir dari cerita mereka. Ia bertekad, walau hatinya hancur, untuk mencari tahu kebenaran lebih dalam. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi harga dirinya sebagai perempuan yang selama ini setia dan berjuang membangun rumah tangga. Seminggu setelah penemuan itu, Naila mencoba mengajak Riko bicara. Tapi Riko menghindar, menutup diri di balik dinginnya sikap yang semakin menusuk. Dalam hatinya, Naila merasa seperti berada di persimpangan jalan. Haruskah ia bertahan dengan cinta yang perlahan memudar? Ataukah ia harus bangkit dan memperjuangkan dirinya sendiri? Malam itu, di tengah hujan yang turun pelan, Naila menatap langit gelap dari jendela kamar. Ia berbisik lirih, "Aku tak akan menangis lagi. Aku harus kuat, untuk aku, untuk masa depan yang layak kupunya." Malam itu, angin berembus pelan, menelusup masuk lewat celah jendela kamar. Naila baru saja selesai merapikan cucian kering dari mesin. Ia menurunkan satu persatu baju kerja Riko yang baru dijemur siang tadi. Saat itulah, sebuah aroma samar menyusup ke hidungnya. Parfum. Namun, bukan parfum yang biasa digunakan suaminya. Parfum itu lembut, manis, dan menyeratkan kesan feminin yang kuat. Seketika langkah Naila terhenti. Ia mendekatkan baju itu ke wajahnya, menghirup perlahan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa aroma itu tidak familiar. Ia bukan sedang menduga-duga ini benar-benar aroma parfum perempuan. Hatinya mulai bergemuruh, seperti ada badai kecil yang mulai tumbuh dari dasar dadanya. Ia meletakkan baju itu dengan tangan yang gemetar. Sebuah firasat buruk menyelinap, membuat napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin hanya menempel dari kantor, pikirnya sesaat, mencoba menenangkan pikiran. Tapi Riko bukan tipe yang suka berdiri dekat dengan siapapun. Apalagi wanita, kecuali memang sengaja. Malam itu, ia menunggu Riko pulang dengan dada yang dipenuhi rasa gelisah. Jarum jam sudah melewati angka 11 malam. Tak ada kabar. Ponsel Riko tak bisa dihubungi. Pesan WhatsApp-nya hanya centang 2, tak dibalas. Sudah hampir seminggu ini kebiasaannya pulang larut menjadi hal yang normal. Tapi kali ini berbeda. Hati Naila tidak bisa tinggal diam. Akhirnya, sekitar pukul 11:30 malam, pintu depan terbuka perlahan. Riko masuk dengan langkah santai, membawa bau rokok yang samar tercampur dengan wangi yang sama wangi yang tadi siang menempel di bajunya. Naila duduk di sofa ruang tamu, menatap suaminya tanpa berkata sepatah kata. Riko juga tak menyapa. Ia berjalan lurus, hendak masuk ke kamar mandi. "Riko," suara Naila terdengar tenang, tapi syarat ketegangan. Riko berhenti. Menoleh singkat. "HM, aku nyuci bajumu tadi siang. Parfumnya beda." "Aku nggak pernah beli parfum seperti itu untuk kamu," ucap Naila dengan suara pelan tapi tegas. Riko menghela napas kasar. "Nai, kamu mulai lagi." "Aku cuma tanya." "Kamu tahu jawabannya," ucap Naila, mencoba menahan emosinya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini berubah, pulang larut, dan sekarang, aroma asing di bajumu? Kamu bisa jawab jujur." Riko berjalan mendekat, wajahnya mulai menunjukkan ketidaksabaran. "Ini yang aku benci dari kamu, Nai. Terlalu banyak curiga. Kamu pikir aku ini siapa? Setiap malam kamu periksa bajuku, cek handphoneku diam-diam, dan sekarang tanya soal parfum? Kamu nggak sadar ya kamu tuh sibuk banget sama kerjaan kamu? Kamu lebih milih karir daripada rumah ini." Perkataan itu seperti cambuk tajam menghantam dada Naila. Ia tertegun. Tidak pernah sekalipun ia menyepelekan rumah tangganya. Justru karena ingin membantu keuangan, ia bekerja keras. Bahkan sebagian besar kebutuhan rumah mereka ditanggungnya. Namun, sekarang, kerja kerasnya dianggap kesalahan. "Kamu terlalu sibuk cari uang sampai lupa jadi istri." Suara Riko meninggi, menyudutkan Naila. Naila berdiri, tubuhnya gemetar menahan emosi. "Lupa jadi istri?
Aku ini yang jaga rumah, bayar tagihan, beliin kebutuhan kamu, masak, urus semuanya meski capek. Aku yang tetap bertahan ketika kita nggak punya anak selama 20 tahun. Padahal aku juga bisa aja menyerah waktu itu. Tapi aku tetap di sini, bersamamu, karena aku cinta sama kamu. Rico terdiam. Tapi bukan karena merasa bersalah melainkan, karena merasa terganggu oleh perlawanan Naila. Kalau kamu memang punya orang lain, bilang sekarang. Aku cuma mau dengar jujur. Jangan buat aku jadi perempuan yang harus cari tahu sendiri kebenaran. Rico? Lanjut Naila, suaranya mulai serak karena tangis yang ditahan. Tapi Rico malah memutar tubuh, melangkah menuju kamar mandi tanpa menjawab. Aku capek. Nggak mau debat. Tidur aja sana, besok kamu kerja lagi, kan? Naila membeku. Tangannya mengepal. Kali ini, bukan hanya sakit yang ia rasakan, tapi juga penghinaan. Seolah perannya sebagai istri tak ada harganya. Seolah, kehadirannya selama 20 tahun hanya formalitas semata. Malam itu ia tak bisa tidur. Di dalam kamar, Rico tidur membelakangi, sementara Naila duduk termenung di sisi ranjang. Matanya merah, pikirannya berkecamuk. Ia bukan wanita lemah, tapi ia juga bukan batu. Ia punya batas. Dan kata-kata Rico barusan adalah garis merah yang selama ini belum pernah disentuh. Esok paginya, Rico sudah pergi saat Naila keluar kamar. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada pelukan, tak ada bekal yang ia siapkan seperti dulu. Hanya meja makan kosong dan kursi yang dingin. Di kantor, Naila berusaha menjalani rutinitasnya. Tapi semua terasa berat. Fokusnya buyar. Saat rapat, pikirannya melayang ke wajah Rico yang acuh. Saat makan siang, tangannya gemetar membuka ponsel, berharap ada pesan permintaan maaf. Tapi nihil. Rani, sahabat kerjanya, menghampirinya dengan secangkir kopi hangat. Nai, kamu beneran gak mau cerita? Naila menatap Rani, lalu menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Ran. Aku cuma merasa semua mulai berubah. Kayaknya Rico. Belum sempat ia melanjutkan, air matanya jatuh. 1 tetes, 2 tetes. Ia usap cepat-cepat, malu kalau terlihat terlalu rapuh. Aku mulai curiga dia punya orang lain. Tapi aku belum punya bukti kuat. Dan aku takut kalau aku tahu, aku nggak bisa tahan. Ucapnya lirih. Rani memegang tangan Naila, mencoba menenangkan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari tahu. Aku punya kenalan penyelidik pribadi. Diskret, aman. Naila tersentak. Opsi itu memang pernah terlintas di kepalanya. Tapi selalu ia tekan. Namun sekarang, ketika semua sikap Rico tak lagi bisa dipahami, mungkin itu satu-satunya cara untuk tahu yang sebenarnya. Aku pikir-pikir dulu ya, jawab Naila pelan. Malam harinya, Naila membuka lemari lama yang jarang ia sentuh. Di sana, ia menyimpan banyak kenangan foto-foto pernikahan, surat cinta dari masa muda, hadiah ulang tahun sederhana dari Rico dulu. Semuanya kini terasa seperti peninggalan dari kehidupan yang tak lagi nyata. Ia memandangi satu foto mereka berdua diambil saat liburan tahun ke-10 pernikahan mereka. Wajah mereka berseri, tangan saling menggenggam, penuh harapan. Naila menyentuh foto itu, matanya berkaca-kaca. Kamu berubah, Rico. Tapi aku akan cari tahu kenapa. Kalau kamu menghancurkan rumah tangga ini karena perempuan lain, aku nggak akan diam. Aku nggak akan biarin aku jadi korban. Bisiknya pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Naila mulai menyusun kekuatan. Ia tahu jalannya tak akan mudah. Tapi ia tak lagi bisa hanya diam dan berharap keajaiban datang memperbaiki semuanya. Cinta yang tak dihargai tidak layak dipertahankan tanpa kejelasan. Ia harus tahu kebenaran, apapun itu. Karena kali ini, ia bukan hanya wanita yang mencintai, tapi juga wanita yang berhak mendapatkan keadilan. Hujan turun deras sore itu ketika Naila duduk sendirian di dalam mobilnya, memandangi layar ponsel dengan dada sesak. 3 hari lalu, ia akhirnya menghubungi detektif swasta yang direkomendasikan Rani. Pria itu bergerak cepat, mengamati gerak-gerik Rico selama 2 hari penuh dan hari ini, ia mengirimkan laporan lengkap. Ada foto, ada rekaman, ada satu nama. Tiara. Gadis muda berusia 26 tahun, bekerja di salah satu perusahaan event organizer. Cantik,
Lah, Penuh pesona. Dalam salah satu foto, Naila melihat Riko duduk di kafe. Tangan mereka saling menggenggam. Di foto lain, Riko keluar dari apartemen bersama Tiara, masih dengan wajah tenang seolah tak melakukan kesalahan. Naila merasa tubuhnya lemas. Tangannya gemetar saat menggulirkan galeri. Detektif itu menulis ringkasan, target menginap di apartemen milik perempuan bernama Tiara Lestari selama 2 malam berturut-turut. Sering bertemu siang hari. Ada gestur mesra. mesra. Kata itu menghantam Naila seperti batu. Selama ini, ia bahkan tak lagi mendapatkan sentuhan sekecil pelukan dari Riko. Tangisnya pecah. Di tengah hujan yang membasahi kaca depan mobil, Naila akhirnya menerima kenyataan bahwa rumah tangganya tidak lagi suci. Ia dikhianati. Dikhianati oleh suami yang dulu bersumpah akan bersamanya hingga tua, dan oleh perempuan muda yang bahkan tak tahu betapa dalam luka yang ia tinggalkan. 2 hari kemudian, Naila memutuskan untuk menemui Tiara. Ia berdiri di depan pintu apartemen yang disebut dalam laporan. Ragu sempat menyelimuti, tapi tekadnya lebih besar dari rasa takut. Ia mengetuk 3 kali. Pintu terbuka. Seorang perempuan muda muncul. Rambut panjang, poni tebal, mengenakan baju tidur tipis meski masih jam 10 pagi. Wajahnya kaget melihat sosok Naila. "Tiara?" tanya Naila datar. Tiara memiringkan kepala, lalu tersenyum sinis. "Iya, kamu siapa?" "Aku Naila, istri sah Riko." Senyuman di wajah Tiara tak luntur, malah semakin melebar. "Oh, akhirnya kamu datang juga." Naila mengerutkan kening. "Kamu tahu tentang aku?" "Tentu. Dari awal." Riko selalu cerita. Jawab Tiara sambil menyandarkan tubuh ke ambang pintu. Naila menguatkan dirinya. "Aku cuma ingin bicara baik-baik." Tiara membuka pintu lebar. "Silakan masuk. Biar kita selesaikan ini kayak perempuan dewasa." Apartemen itu bergaya minimalis, dengan perabot modern dan aroma parfum menyengat yang langsung mengingatkan Naila pada baju Riko tempo hari. Tiara menuangkan teh, lalu duduk berhadapan. "Aku nggak akan muter-muter. Aku memang punya hubungan dengan Riko. Dan aku sedang hamil." Naila tertegun. Kata-kata itu seperti belati yang menancap langsung ke jantungnya. Hamil. "Ya, 2 bulan. Riko sudah tahu. Tapi dia masih belum berani bilang ke kamu. Makanya kamu datang ke sini." "Aku ngerti." Tiara menatapnya dengan pandangan menang. "Aku cuma mau minta satu hal. Lepaskan dia." Naila mencengkeram cangkir teh di tangannya agar tak pecah. "Lepaskan? Kau pikir aku barang yang bisa ditukar begitu saja? Aku istri sahnya. Kami menikah 20 tahun. 20 tahun tanpa anak. Mungkin itu juga tanda dari Tuhan. Sekarang Riko butuh keturunan, dan aku bisa kasih itu." Ucap Tiara ringan, tapi penuh racun. Tatapan Naila mengeras. "Kalau kamu pikir rahimmu bisa menggantikan 20 tahun kesetiaan, maka kamu benar-benar tidak tahu artinya mencintai." Tiara tertawa pelan. "Aku nggak butuh cinta. Aku butuh masa depan." Dan Riko menjanjikan banyak hal. Di titik itu, Naila tahu perempuan di hadapannya bukan hanya pelakor. Ia manipulatif, licik, dan tahu betul bagaimana memainkan peran agar Riko tetap ada di sisinya. Naila berdiri. "Kalau kamu benar hamil, lakukan tes DNA nanti saat lahir. Tapi sampai saat itu, aku tidak akan mundur." Tiara mengangkat alis. "Kalau aku bisa buktikan aku hamil sekarang, kamu akan menyerah?" Naila tak menjawab. Ia hanya menatap tajam lalu pergi meninggalkan apartemen itu. Tapi di dalam mobil, ia menangis seperti anak kecil. 2 minggu berikutnya, Riko makin jarang pulang. Bahkan ketika pulang, ia tak bicara sepatah kata pun. Sampai suatu malam, Naila memberanikan diri menegur. "Aku tahu tentang Tiara." Riko terdiam. "Siapa yang cerita?" "Aku punya mata dan telinga. Dia bilang dia hamil." Riko memijit pelipis. "Ya, dia bilang begitu." "Kamu percaya begitu saja?" "Aku nggak tahu. Tapi dia nggak mungkin bohong soal itu." Naila menahan marah. "Kamu kenal dia baru beberapa bulan. Tapi kamu percaya dia lebih dari aku, istrimu sendiri."
Riko tak menjawab. Hari-hari setelah itu semakin dingin. Naila mulai mencari tahu lebih dalam tentang Tiara. Ia menyewa seseorang untuk menyamar sebagai pasien klinik yang biasa dikunjungi Tiara. Dari sana, ia mendapat info bahwa Tiara belum pernah melakukan pemeriksaan kandungan. Merasa curiga, Naila menyusun rencana. Ia menyuruh detektifnya menyamar sebagai wartawan yang ingin mewawancarai Tiara seputar proyek event besar. Saat pertemuan itu, Tiara tanpa sadar mengeluarkan informasi bahwa ia belum pernah ke dokter karena takut sama alat-alatnya. Bukti itu cukup. Naila mencetak rekaman suara Tiara. Kemudian, ia mengatur pertemuan dengan Riko di sebuah restoran yang dulu sering mereka kunjungi. Malam itu, Naila datang dengan tenang. Riko duduk di seberang, wajahnya terlihat letih. "Ada apa?" tanyanya. "Aku cuma mau kasih ini." Naila menyodorkan flash disk. "Apa ini?" "Rekaman suara. Dari Tiara. Dia bohong. Dia nggak hamil. Dia cuma manipulasi kamu. Karena dia tahu kamu lemah saat dituntut tanggung jawab." Riko terdiam. Ia memutar flash disk itu di laptop saat sampai rumah. Suara Tiara jelas terdengar. "Aku belum cek ke dokter karena takut. Tapi aku tahu aku pasti hamil. Itu juga buat jaga Riko, biar dia nggak ninggalin aku." Tubuh Riko menegang. Mukanya pucat. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Keesokan malamnya, Riko pulang lebih awal. Duduk di meja makan bersama Naila. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia menatap wajah istrinya. "Kamu benar. Dia bohong." Naila hanya menatapnya. Tak ada senyum. Tak ada kelegaan. Hanya luka yang terlalu dalam. "Aku minta maaf, Nay." "Maaf tidak cukup." Riko menunduk. Naila berdiri. "Aku belum tahu akan bagaimana. Tapi yang jelas, aku tidak akan jadi istri yang dikhianati dan tetap diam." Malam itu, Naila berjalan ke kamar dengan langkah tenang. Tapi di dalam dirinya badai telah reda. Ia tahu satu hal, ia bukan perempuan lemah. Dan Tiara, si pelakor muda berbisa, tak akan bisa menghancurkan harga dirinya. Sudah sebulan sejak Naila mengetahui kenyataan tentang kehamilan palsu Tiara. Sejak itu, dunianya tak lagi sama. Namun anehnya, ia merasa lebih tenang. Kesedihan yang dulu menghancurkan kini berubah menjadi bara kecil yang perlahan tumbuh menjadi nyala api. Api itu bukan lagi amarah melainkan tekad. Setiap pagi, Naila bangun lebih awal. Ia mulai rutin olahraga ringan, menyusun jadwal kerja dengan lebih rapi, dan bahkan mengikuti kelas daring tentang perencanaan keuangan. Ia tak lagi menanti Riko pulang. Tak lagi menyiapkan makan malam untuk 2 orang. Ia memasak secukupnya, menikmati makanannya sendiri, lalu menyalakan lilin aromaterapi sambil membaca buku. Kesendirian tak lagi terasa sunyi, itu adalah bentuk baru dari ketenangan. Riko, di sisi lain, seperti terjebak dalam kebingungan sendiri. Tiara menghilang setelah Naila membuka kedoknya. Ia sempat mencoba menghubungi perempuan itu, tapi semua nomor telah diblokir. Apartemen yang dulu jadi sarang pertemuan mereka kini kosong. Dan yang tersisa hanyalah rasa malu dan kekalahan. Meski Riko mencoba kembali ke rumah, mencoba mencairkan suasana, Naila tak memberi celah. Pada suatu malam, Riko pulang lebih awal dan membawa buket bunga mawar merah. "Aku tahu aku salah, Nay. Aku nyesel banget. Kita bisa mulai dari awal, ya?" Naila menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh kesadaran. "Bunga itu tidak bisa menghapus penghinaan yang kamu biarkan terjadi. Aku tidak sedang mencari awal yang baru denganmu, Riko. Aku sedang menutup cerita kita." Riko menelan ludah. "Kamu nggak serius, kan?" "Aku serius." Sejak hari itu, Naila mulai mengumpulkan dokumen. Sertifikat rumah, surat nikah, rekening bersama. Ia menyewa pengacara diam-diam dan berkonsultasi setiap akhir pekan di kafe kecil yang tak terlalu mencolok. Di sanalah, ia bertemu kembali dengan Raihan. Raihan dulu adalah sahabat masa SMA Naila. Mereka pernah dekat, pernah hampir menjadi sesuatu. Tapi waktu memisahkan mereka ketika Naila memilih Riko. Kini, setelah 2 dekade, Raihan kembali hadir dalam hidupnya bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai penopang diam-diam yang hanya ingin memastikan Naila baik-baik saja. Dunia kita sempit, ya.
kata Naila saat pertama kali bertemu Raihan secara tak sengaja di kafe tempat ia bertemu pengacaranya. Raihan tersenyum hangat. Atau mungkin dunia sengaja mempertemukan kita lagi. Mereka tertawa kecil, canggung, tapi ada kenyamanan yang mengalir alami. Sejak pertemuan itu, mereka mulai rutin bertukar kabar. Raihan yang kini menjadi dosen di universitas swasta sering membagikan kutipan buku, motivasi, bahkan sekadar foto matahari terbit yang menurutnya akan disukai Naila. Perlahan, sesuatu di hati Naila yang lama mati mulai berdenyut kembali. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi kehadiran yang menenangkan. Sementara itu, Naila semakin memperkuat posisinya. Detektif yang dulu membantunya membongkar kebohongan Tiara kembali ia pekerjakan untuk mencari potensi aset Riko yang tersembunyi. Ia tahu, jika ingin berpisah, ia harus siap secara finansial dan legal. Riko tak bisa diberi kepercayaan. Pria itu bukan hanya pembohong, tapi juga pengecut yang mudah dipermainkan oleh godaan. Dalam diam, Naila mencicil langkahnya. Ia menjual beberapa perhiasan yang dulu diberi Riko dan menyimpannya dalam rekening pribadi yang tidak diketahui siapapun. Ia juga menyewakan satu kamar kosong di rumah mereka untuk seorang mahasiswa magang atas nama usaha mandiri. Semua langkah itu tampak sepele, tapi bagi Naila, itu adalah bentuk perlindungan diri. Hingga suatu sore, Riko akhirnya menyadari perubahan Naila yang mencolok. Kamu lagi nyiapin sesuatu, ya? Naila menatapnya dari seberang meja makan. Aku cuma mempersiapkan hidupku. Yang kamu siapkan, apa? Aku nyoba berubah. Sudah terlambat, Riko. Terlambat untuk apa? Kita kan masih bisa benerin semua ini. Naila meletakkan sendoknya. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Dan aku tidak bisa menjalani hidup bersama seseorang yang mudah terjebak oleh kebohongan perempuan licik. Kau tahu betul itu bukan kesalahan satu kali. Kau diam saat aku dihina. Kau tak membelaku saat harga diriku diinjak. Aku tidak lupa, Riko. Aku hanya tidak teriak. Riko tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar Naila bukan perempuan yang bisa ditaklukkan dengan permintaan maaf murahan. Di sisi lain, Raihan hadir dengan cara yang berbeda. Ia tak pernah mengomentari kehidupan rumah tangga Naila secara langsung. Tapi setiap percakapan mereka selalu memberi energi positif. Dalam obrolan di pinggir danau saat sore menjelang malam, Raihan berkata, "Kamu tahu, Nai, kadang kita baru tahu nilai diri kita setelah dihancurkan. Tapi yang lebih penting, kamu tidak jadi pahit. Kamu malah jadi kuat." Naila tersenyum kecil. Aku pikir aku akan hancur. Tapi ternyata, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa kamu bunuh dengan pengkhianatan. Hari demi hari berjalan, dan Naila akhirnya siap mengajukan gugatan cerai. Pengacaranya telah merancang strategi yang rapi. Mereka mengumpulkan semua bukti perselingkuhan, termasuk laporan detektif, rekaman suara Tiara, dan bukti transfer uang dari rekening Riko ke rekening Tiara yang diam-diam ditemukan Naila lewat mutasi bank. Semuanya sudah siap. Satu-satunya hal yang belum siap adalah perasaan Riko. Saat Naila menyampaikan surat resmi dari pengacaranya, Riko merobek amplopnya tanpa membaca. Kamu nggak bisa gini. Aku suamimu. Naila berdiri tenang. Justru karena kamu suamiku, aku tahu kamu tak layak jadi pendamping hidupku. Kamu pikir Raihan bisa gantikan aku? Naila terdiam sejenak. Aku tidak mencari pengganti. Aku mencari kedamaian. Riko membanting kursi. Kamu perempuan egois. Naila menggeleng. Aku perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Hari-hari setelahnya dipenuhi proses hukum. Riko mencoba melawan, tapi dengan semua bukti, posisi Naila tak tergoyahkan. Ia meminta hak rumah dan pembagian aset sesuai hukum. Ia tidak berniat melukai, tapi ia juga tidak membiarkan dirinya diinjak lagi. Raihan tetap hadir di sela-sela proses itu. Ia tak pernah mendesak, tak pernah meminta apa-apa. Tapi senyumnya, cara ia mendengarkan, dan bagaimana ia selalu bertanya, "Kamu udah makan?" membuat Naila merasa dilihat bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Sampai suatu hari, setelah semua sidang selesai, Naila berdiri di depan rumahnya, menatap langit senja. Hari itu, ia resmi bercerai. Tak ada pesta. Tak ada air mata.
Hanya satu napas panjang dan langkah mantap. Ia membuka ponsel, menulis pesan singkat. Terima kasih sudah membuat aku sadar, Ray, bahwa luka tidak harus membusuk. Kadang, luka membentuk sayap baru. Raihan membalas, kalau kamu siap terbang, aku akan tetap jadi langitmu. Naila tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Tidak karena laki-laki baru, tapi karena ia menemukan dirinya sendiri. Naila yang dulu lembut, kini telah bangkit sebagai perempuan tangguh. Dan dunia akhirnya melihat itu. Hari itu datang lebih cepat dari yang diduga. Hari peringatan pernikahan Naila dan Riko yang ke-20. Biasanya, Naila adalah satu-satunya orang yang selalu mengingat dan menyiapkan sesuatu, entah itu makan malam sederhana, surat kecil penuh cinta, atau hanya sebatang lilin di atas kue kecil di rumah. Tapi tahun ini berbeda. Sangat berbeda. Setelah resmi bercerai 3 bulan sebelumnya, Naila justru menyusun sesuatu yang tak biasa. Ia memesan aula di hotel yang dulu menjadi tempat pernikahan mereka. Ia mengundang semua orang yang pernah hadir di hari itu, keluarga besar, rekan bisnis, teman-teman lama, bahkan para kolega Riko yang selama ini lebih mengenal Naila sebagai istri sukses yang kalem. Undangan itu dikirimkan secara personal. Dalam surat yang dikirim Naila, ia menulis, "Mari hadir dalam malam penghargaan atas 2 dekade perjalanan yang penuh pelajaran. Jangan lewatkan kejutan istimewa yang akan membuka mata kita semua." Orang-orang penasaran, tentu saja. Mengapa seorang perempuan yang baru saja bercerai ingin merayakan ulang tahun pernikahannya? Kenapa Naila tidak tampak patah, malah semakin percaya diri dan elegan? Riko mendapat undangan yang sama. Awalnya ia tak ingin datang, tapi penasaran lebih besar daripada egonya. Ia masih menyimpan sisa harga diri yang ingin ia jaga di hadapan rekan-rekannya. Ia tak tahu pasti apa rencana Naila, tapi ia yakin mantan istrinya tak akan bertindak keterlaluan. Tiara pun hadir malam itu dengan gaun berkilau, wajah percaya diri, dan senyum tipis yang menyembunyikan banyak hal. Ia datang atas undangan yang ia kira sebagai tanda damai. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan tentang perdamaian. Malam itu adalah panggung kebenaran. Dekorasi aula dibuat sama persis seperti 20 tahun lalu, balon putih, bunga mawar merah muda, dan foto pernikahan mereka yang terpajang di sudut ruangan. Tetapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Di depan panggung kecil yang dulu digunakan untuk pidato pengantin, berdiri sebuah layar lebar dan mikrofon tunggal. Acara dibuka dengan musik lembut dan makan malam seperti biasa. Tamu undangan berbincang, mengenang masa lalu, dan memuji betapa anggun dan berkelasnya Naila malam itu. Gaun panjang berwarna biru tua yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti ratu yang sudah siap menyampaikan keputusan terakhirnya. Setelah jam menunjukkan pukul 8 malam, Naila naik ke panggung. Seluruh mata tertuju padanya. Ia tersenyum tenang, memegang mikrofon dengan mantap. "Selamat malam semuanya." Suaranya lembut namun tegas. "Terima kasih telah datang di malam yang sangat simbolik ini." Tawa kecil terdengar. Naila menatap setiap wajah di depannya. Lalu ia melanjutkan. 20 tahun lalu, di ruangan ini, saya dan seseorang mengikat janji. Janji untuk saling menjaga, mencintai, dan tidak mengkhianati. Dan saya ingin memulai malam ini dengan mengatakan, saya menepati semua janji itu. Beberapa orang saling menatap. Riko mulai merasa tidak nyaman di kursinya. Tiara, yang duduk tak jauh dari Riko, mulai merapikan rambutnya dengan gugup. Naila melangkah ke samping panggung. Layar di belakangnya menyala. Muncul cuplikan video dari kamera tersembunyi. Tiara dan Riko di sebuah apartemen berciuman. Lalu potongan lain menunjukkan mereka berbelanja bersama. Dan cuplikan terakhir menampilkan Tiara tengah menerima amplop dari Riko, sembari berkata, "Kalau istrimu tahu, kita bisa pura-pura ini semua kesalahpahaman." Suara berguma memenuhi ruangan. Riko berdiri. "Naila, apa-apaan ini?" Naila tetap tenang. "Silakan duduk, Riko. Ini baru permulaan." Tiara bangkit. Wajahnya merah padam. "Kamu sengaja menjebak aku." "Kamu menjebak dirimu sendiri," jawab Naila. "Aku hanya menunjukkan ulang adegan yang kamu pilih sendiri. Dan aku pikir semua orang berhak tahu." Satu persatu bukti muncul di layar transfer rekening, catatan panggilan,
Bahkan hasil penyelidikan detektif yang menjelaskan bagaimana Tiara memalsukan kehamilannya demi menjebak Rico agar meninggalkan Naila. Aula itu berubah menjadi ruang pengadilan. Tidak ada yang berani memotong. Beberapa tamu mulai mengambil video, meski panitia mencoba melarang. Rico hanya bisa berdiri membatu. Tamparan mental itu begitu telak. Tidak hanya karena rahasianya terbongkar, tapi karena ia disudutkan di hadapan semua orang yang dulu ia anggap kagum padanya. Lalu Naila kembali bicara. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Sesuatu yang selama ini hanya saya rasakan, tapi kini saya tahu pasti. Ia menoleh ke arah Rico. Kamu bukan hanya berselingkuh karena lemah iman. Kamu juga menyimpan iri. Selama ini kamu diam-diam benci karena aku lebih sukses. Karena aku lebih dihormati. Karena aku tidak pernah butuh kamu secara finansial. Rico akhirnya meledak. Apa salah kalau aku ingin dihargai sebagai suami? Kamu sibuk kerja, sibuk bangun bisnis, semua orang puji kamu. Aku cuma bayangan di belakang kamu. Aku capek. Naila. Suasana hening seketika. Naila menatapnya lekat. Jadi kamu memilih perempuan lain? Untuk membalas egomu yang terluka? Rico terdiam. Ia sadar ucapannya menjadi peluru yang justru menembak balik dirinya sendiri. Dan semua orang menyaksikan itu. Ini bukan sekadar soal perselingkuhan, lanjut Naila. Ini soal ketidakmampuanmu menerima bahwa perempuan bisa lebih kuat dari laki-laki. Bahwa perempuan bisa berdiri sendiri. Dan kamu tidak tahan dengan itu. Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Tertahan, tapi tulus. Seorang perempuan dari meja sebelah menangis pelan. Tiara menunduk dan akhirnya meninggalkan aula dengan langkah terburu-buru. Reputasinya hancur. Rico tak bisa bicara lagi. Dunia telah menyaksikan kebenaran tanpa filter. Naila mengakhiri pidatonya. Saya tidak mengadakan pesta ini untuk merayakan cinta. Saya mengadakannya untuk menutup bab dengan hormat. Dan untuk semua perempuan di ruangan ini, jangan pernah biarkan diri kalian diperlakukan seperti bayangan. Ia turun dari panggung, meninggalkan Rico yang membeku di tempat. Tak ada satupun yang menyapanya setelah acara usai. Bahkan rekan bisnisnya yang dulu menganggapnya sebagai suami dari Naila yang luar biasa, pun pergi tanpa berpamitan. Sementara itu, Naila duduk di balkon hotel sendirian, menatap langit Jakarta yang kelabu. Tak lama, langkah kaki menghampiri. Raihan berdiri dengan secangkir kopi panas. Kamu sudah siap melangkah ke babak berikutnya? Tanyanya. Naila mengambil napas panjang. Sudah. Tapi bukan karena aku ingin buru-buru. Tapi karena aku sudah selesai dengan masa laluku. Raihan duduk di sampingnya. Malam ini, kamu bukan cuma membongkar kebenaran. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Naila menoleh dan tersenyum. Akhirnya, ya. Aku bisa memilih diriku tanpa rasa bersalah. Langit malam tetap sama. Tapi bagi Naila, hidup sudah berubah selamanya. Ia telah membalikkan keadaan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia merasa menang bukan karena membalas, tapi karena membebaskan diri. 3 hari setelah malam pesta peringatan pernikahan itu, surat gugatan cerai resmi dari Naila sampai di tangan Rico. Tak ada amarah, tak ada kata-kata hinaan. Hanya lembaran-lembaran tegas yang menyatakan bahwa pernikahan mereka sudah tak layak dipertahankan. Rico membaca surat itu di kamarnya, masih mengenakan pakaian tidur yang belum diganti sejak malam kejadian. Hidupnya jungkir balik dalam hitungan jam. Ia tak hanya kehilangan Naila, tetapi juga kehilangan harga diri, martabat, dan semua pengaruh sosial yang selama ini ia banggakan. Teleponnya sepi, tak ada lagi rekan bisnis yang ingin bertemu. Bahkan klien yang dulu mengidolakan pasangan, harmonis, itu kini mulai menarik diri. Ia menyendiri. Mengurung diri di apartemen yang dulu ia pakai diam-diam bersama Tiara. Sekarang, tempat itu bukan lagi surga rahasia, melainkan penjara yang sunyi dan penuh bayangan dosa. Tiara datang membawa 2 kantong plastik berisi makanan dan 1 amplop kecil di tangannya. Wajahnya dipoles rapi, dengan senyum yang dipaksakan. Aku bawa makanan, dan ini hasil tes kehamilan dari klinik baru. Mereka lebih akurat. Rico memandang amplop itu sejenak sebelum membukanya. 2 lembar kertas tertulis rapi, dengan cap klinik terkenal di pojok kanan atas. Matanya menyisir tiap baris cepat.
Hingga tiba di bagian kesimpulan. Negatif. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Kertas itu nyaris lepas dari tangannya. Rico mendongak dengan tatapan tajam. Negatif? Kau bilang kau hamil. Itu alasan kenapa aku memilih menghancurkan semuanya. Tiara berusaha mendekat, tapi Rico berdiri, mendorong kursi hingga terjatuh. Kamu bohong? Suaranya pelan, tapi penuh racun. Aku hanya ingin kamu serius sama aku. Rico, Tiara tergagap, panik. Waktu itu kamu makin jauh. Kamu bilang masih ragu. Aku cuma memaksa nasib kita agar jelas. Dengan bohong? Rico mengangkat suara. Kamu tahu apa yang sudah aku hancurkan? Pernikahan 20 tahun, reputasi, karierku semua. Karena aku pikir akan ada tanggung jawab baru. Tiara terdiam. Matanya mulai berkaca. Tapi bukan karena rasa bersalah. Lebih karena takut. Ia tahu, ini akan terjadi. Tapi ia tak siap menghadapi amukan Rico yang selama ini lebih banyak diam. Rico berjalan gelisah di ruangan. Napasnya berat. Ia tahu ia salah. Tapi ia tidak siap jika ternyata semua pengorbanannya dibayar dengan kebohongan lain. Dan anak itu? Tanyanya tajam. Foto USG yang kamu tunjukkan waktu itu? Siapa sebenarnya ayah dari bayi itu? Tiara? Tiara terdiam. Lalu, dengan suara rendah ia menjawab, bukan kamu. Waktu seakan berhenti. Rico tertawa pendek, sarkastik. Luar biasa. Jadi aku hancurkan hidupku demi seorang pembohong yang bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Tiara membela diri. Dengar, Rico. Aku tidak punya pilihan. Aku tahu kamu tidak akan pernah tinggalkan Naila kalau tidak ada alasan kuat. Jadi aku menciptakan alasan itu. Rico menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar muak pada dirinya sendiri. Ia bukan hanya telah menghancurkan rumah tangganya, tapi ia dihancurkan oleh seseorang yang bahkan tidak ia kenal sepenuhnya. Seseorang yang ia pikir akan memberi warna baru dalam hidupnya, ternyata hanyalah manipulasi yang menyamar sebagai cinta. Kamu pikir aku akan tetap menikahimu setelah semua ini? Desis Rico. Tiara tertawa miris. Kalau kamu nggak menikahi aku akan sebarkan semua. Video kita. Percakapan kita. Bukti transfer uang. Kamu pikir aku nggak simpan semua itu? Aku bukan perempuan bodoh. Rico. Aku tahu laki-laki sepertimu mudah terpesona, tapi cepat membuang. Dan aku nggak mau jadi korban berikutnya. Rico terdiam. Di luar, Jakarta terdengar seperti kota yang tak peduli. Tapi di ruangan itu, dunia Rico benar-benar retak. Ia tahu Tiara tidak main-main. Wanita itu licik dan kejam. Bahkan mungkin sejak awal, ia sudah punya rencana untuk naik kelas dengan menjebaknya. Dan kini, setelah semuanya terbongkar, Tiara masih punya satu kartu truf, aib. Hari-hari berikutnya, Rico hidup dalam tekanan yang terus menghimpit. Ia menghindari panggilan keluarga, tak berani membuka media sosial karena hujatan terus mengalir. Banyak yang menyesalkan pengkhianatannya pada Naila, bahkan keluarganya sendiri menjauh. Orang tuanya yang dulu sangat menyayangi Naila kini menyatakan kecewa berat. Naila, di sisi lain, hidupnya perlahan menata kembali. Setelah keputusan cerai disahkan, ia fokus membesarkan bisnisnya, aktif dalam kegiatan sosial, dan mendekatkan diri pada keluarganya. Kehidupan yang dulu penuh luka kini terasa lebih ringan tanpa Rico, tanpa kebohongan. Raihan, sahabat masa mudanya, menjadi orang pertama yang mendukung Naila di masa pemulihan. Pria itu tidak pernah mencoba mengambil celah dengan tergesa-gesa. Ia tahu, luka hati Naila terlalu dalam untuk diobati dengan cinta baru. Yang ia lakukan hanyalah ada dan hadir. Sementara itu, Rico mulai merasa tercekik. Tiara semakin menuntut kepastian. Ia ingin pernikahan. Ia ingin kehidupan mewah yang dulu Naila miliki. Ia ingin nama belakang Rico untuk mengangkat posisinya kembali. Tetapi Rico kehilangan semuanya. Ia tidak punya posisi di kantor lamanya. Ia sudah mundur dari proyek-proyek besar. Bahkan tabungannya mulai terkuras untuk membayar pengacara dan tuntutan aset yang harus diserahkan pada Naila sesuai kesepakatan perceraian. Menikahimu tidak akan mengubah apapun, Tiara, katanya pada suatu malam, dengan nada datar.
Kamu harus, jawab Tiara tajam. Atau kita sama-sama jatuh. Terlambat, desah Riko. Aku sudah jatuh. Dan kamu yang dorong aku ke tepi. Tiara mengangkat alis. Kalau begitu kita jatuh sama-sama. Dunia tahu kamu selingkuh. Tapi kalau mereka tahu kamu juga pernah memperlakukan aku dengan kasar. Aku nggak pernah sentuh kamu, Riko memotong. Kamu pikir orang peduli pada kebenaran? Tiara mendekat, berbisik. Yang mereka dengar adalah cerita pertama yang disebar. Dan aku punya sangat banyak cerita. Riko terduduk. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima semua ini. Ia adalah tawanan dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat sendiri. Dan kini, wanita yang dulu ia pilih dengan mata tertutup, berubah menjadi penjaga pintu penjaranya. Tapi seperti bangunan yang sudah retak sejak lama, kebohongan Tiara tak bertahan lama. Suatu hari, salah satu kenalan Riko yang bekerja di klinik tempat Tiara melakukan tes mengirimkan informasi bahwa nama pasien sebenarnya bukan Tiara, melainkan seseorang lain yang hasilnya dipalsukan atas nama Tiara. Riko memburu kebenaran itu. Ia menyuap staf klinik, dan akhirnya mendapatkan video CCTV saat Tiara datang dengan wanita lain untuk mengganti data hasil tes. Itu bukti kuat bahwa seluruh narasi tentang kehamilan bahkan sejak awal adalah tipuan besar. Kemarahan Riko meledak. Tapi bukan hanya karena ia dibohongi. Lebih karena ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia mengorbankan satu-satunya orang yang mencintainya sepenuh hati Naila demi seseorang yang bahkan tak pernah jujur sejak awal. Malam itu, ia menghampiri apartemen Tiara. Tidak dengan emosi, tapi dengan satu koper. Ia meletakkan koper itu di dekat pintu dan berkata, "Aku pergi. Lakukan apapun yang kamu mau dengan ancamanmu. Aku nggak peduli lagi. Semuanya sudah hancur, Tiara. Tapi aku tidak akan tambah hancur hanya karena kamu." Tiara berusaha menahan, memohon, bahkan menangis. Tapi Riko sudah tak punya apa-apa lagi untuk ditukar. Tidak cinta, tidak harga diri, tidak masa depan. Sementara itu, Naila duduk di ruang kerjanya, membaca email dari sebuah yayasan pemberdayaan perempuan yang ingin bekerja sama dengannya untuk seminar. Perempuan dan luka tak terlihat. Ia tersenyum kecil. Ia tak tahu pasti bagaimana kabar Riko. Dan ia tidak ingin tahu. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah bebas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menoleh ke belakang. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jendela apartemen tua yang dulu pernah menjadi tempat persembunyian Tiara dan Riko dari realitas kehidupan. Kini, jendela itu kusam, dindingnya lembab, dan tirai tipis tak mampu lagi menutupi kenyataan pahit yang perlahan menenggelamkan keduanya dalam lumpur dosa dan keserakahan yang mereka ciptakan sendiri. Riko terduduk di lantai ruang tamu yang kini kosong. Meja kaca retak di sudut ruangan seperti lambang hatinya yang tak lagi utuh. Di tangan kirinya, selembar surat pemecatan dari perusahaan tempat ia mengabdi selama lebih dari 15 tahun. Ia tak pernah menyangka bahwa semua yang selama ini ia banggakan akan hancur dalam waktu yang begitu singkat. Berita skandalnya dengan Tiara menyebar lebih cepat daripada kabar kenaikan pangkat. Media sosial meledak. Tak ada lagi pujian. Tak ada lagi kepercayaan. Yang ada hanya cacian dan makian dari orang-orang yang dulu memujanya. Di kantor, rekan-rekan menjauh. Atasan tak lagi bisa mentolerir kejatuhan moralnya. Ia bukan lagi sosok yang bisa dijadikan contoh, apalagi pemimpin. Jabatan direktur yang dulu ia genggam dengan sombong kini direnggut tanpa basa-basi. Semua aset yang ia investasikan juga berjatuhan satu persatu. Ada yang dibekukan karena tuntutan hukum dari pihak Naila, ada yang dibeli murah oleh kenalan bisnis yang tak lagi percaya padanya. Tiara berdiri tak jauh darinya, bersandar di kusen pintu dengan raut wajah masam. Riasannya luntur, rambutnya kusut. Dulu, ia selalu tampil sempurna, dengan parfum mahal dan gaun ketat yang membungkus tubuhnya bak magnet bagi pria. Kini, wajahnya menggambarkan lelah, muak, dan kecewa. Ia menyulut rokok dengan tangan gemetar, lalu menatap Riko dengan dingin. "Kalau aku tahu begini jadinya, aku nggak akan pernah narik kamu ke hidupku," katanya lirih namun tajam. Riko mendongak dengan mata merah. "Kau pikir aku nggak menyesal? Kau pikir aku masih bisa bertahan di sini terus? Kita nggak punya uang, Riko. Nggak ada masa depan. Kamu bukan siapa-siapa sekarang," ucap Tiara dengan suara meninggi.
Semua ini karena kamu, bentak Riko tiba-tiba. Kalau saja kamu nggak datang ke hidupku, semuanya nggak akan hancur seperti ini. Tiara tertawa pahit. Lucu, padahal kamu yang dulu ngejar aku. Kamu yang janji mau nikahin aku. Kamu yang tinggalin istri kamu. Sekarang kamu nyalahin aku? Tapi kamu bohong. Kamu palsukan hasil tes kehamilan, Tiara. Kamu bilang kamu hamil anakku, padahal itu semua cuma permainan licik. Tiara menunduk, namun hanya sebentar. Ia menatap Riko kembali dengan tajam, lebih tajam dari sebelumnya. Memang aku bohong, tapi kamu yang bodoh. Kamu pikir aku bakal mau repot-repot nyari bukti palsu kalau kamu dari awal bisa jujur ke diri kamu sendiri? Riko menghela napas berat. Tangannya mengepal. Ia tahu ia telah terjerumus terlalu dalam. Ia hancur bukan hanya karena tipu daya Tiara, tapi karena egonya sendiri. Karena ia terlalu lemah untuk menolak godaan. Karena ia terlalu sombong menganggap bahwa hidup akan selalu memihaknya. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih kelam. Riko harus menjual mobilnya. Apartemen itu satu-satunya tempat tinggal yang tersisa. Itu pun sudah diincar oleh bank karena cicilan menunggak. Tiara yang dulu manja, kini mulai sering menghilang. Ia keluar pagi dan pulang larut malam, seringkali tak memberi kabar. Riko tahu, Tiara sedang mencari pelarian. Ia tahu, wanita itu mulai jenuh dengannya. Suatu malam, Tiara pulang dalam keadaan mabuk. Ia menjatuhkan tasnya di lantai dan melangkah lunglai ke sofa. Riko yang baru saja selesai menghangatkan makanan hanya memandanginya dengan lelah. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. Tiara tidak menjawab. "Kamu tidur dengan siapa kali ini?" Tiara mendengus. "Jangan sok suci. Dulu kamu juga tidur sama aku waktu kamu masih punya istri." Kata-kata itu menusuk dada Riko seperti belati. Ia menghela napas dalam-dalam dan masuk ke kamar, meninggalkan Tiara tergeletak di sofa seperti boneka rusak. Sementara itu, jauh dari kehancuran yang menimpa Riko dan Tiara, Naila menjalani kehidupannya yang jauh berbeda. Ia yang dulu terpuruk dan dihina, kini berdiri dengan kepala tegak. Perceraian yang menyakitkan justru menjadi titik balik yang membangkitkannya dari kubangan luka. Ia fokus membesarkan anak-anaknya, menyelesaikan terapi, dan perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya. Bermodal tabungan dan jaringan teman-temannya, Naila mendirikan sebuah yayasan yang ia beri nama Pelita Perempuan, khusus bagi perempuan korban perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Setiap hari, ia menerima cerita dari wanita-wanita yang pernah merasa tak berharga, yang kehilangan segalanya karena dikhianati. Di setiap cerita, Naila menemukan bagian dari dirinya sendiri yang dulu hancur. Yayasan itu berkembang cepat. Media mulai meliput kisah perjuangan Naila. Ia diundang ke berbagai seminar, diskusi, bahkan menjadi narasumber di program televisi. Sosoknya yang dulu hanya dikenal sebagai istri Riko, kini dikenal sebagai aktivis perempuan yang menginspirasi. Ironi yang begitu pahit bagi Riko yang kini hanya bisa menonton dari layar ponsel yang retak, mencuri wifi tetangga karena tak sanggup lagi bayar paket data. Dalam salah satu siaran televisi, Naila berkata dengan suara tenang, "Dulu, saya pernah berpikir saya tidak akan bisa hidup tanpa suami saya. Tapi kenyataannya, hidup saya justru dimulai saat saya memilih berdiri sendiri. Perempuan harus tahu bahwa kita bisa sembuh. Kita bisa bangkit. Dan kita berhak bahagia, meski harus melewati luka terlebih dahulu." Kata-kata itu viral. Banyak yang membagikannya. Nama Naila menjadi simbol kekuatan dan harapan. Sementara itu, nama Riko menjadi simbol kehancuran dan pengkhianatan. Di suatu pagi yang muram, Riko bangun dan mendapati Tiara sudah tak ada. Ia meninggalkan catatan singkat di meja dapur. "Aku sudah cukup. Aku muak. Jangan cari aku. Hidupmu sisa runtuhan dan aku nggak mau tenggelam bersamamu. Aku pergi, dan jangan harap aku kembali." Tak ada air mata. Hanya sunyi. Hanya dinding kusam dan bau apak yang menemaninya kini. Riko terduduk di meja itu selama berjam-jam. Tak ada panggilan. Tak ada pesan. Tak ada yang peduli lagi apakah ia makan atau mati. Beberapa hari kemudian, Riko mencoba menghubungi beberapa teman lamanya. Semuanya tak menjawab. Bahkan satu orang pun tak ada yang bersedia membantunya mencari kerja baru. Ia pernah menolak banyak orang saat berada di atas, dan kini ia menuai balasannya.
Karma memang tidak pernah salah alamat. Ia datang lambat, namun pasti. Ia datang dalam bentuk kehilangan, kesepian, dan kehancuran. Riko berjalan kaki ke kantor lamanya suatu siang. Ia hanya ingin melihat dari luar. Gedung itu masih berdiri megah. Mobil-mobil mewah masih terparkir rapi. Tapi di dalam sana, tak ada lagi namanya di plakat ruangan direksi. Tak ada yang mengenalnya. Satpam baru bahkan melarangnya masuk. Ia hanya bisa berdiri di luar pagar, menatap kosong. Di tengah keramaian dunia, Riko menjadi sepi. Ia bukan siapa-siapa. Ia kehilangan keluarga, kehilangan nama baik, kehilangan cinta, dan kehilangan diri sendiri. Dan Tiara? Entah di mana ia kini. Mungkin ia telah menemukan mangsa baru. Mungkin ia juga sedang terpuruk. Tapi Riko tak lagi peduli. Yang ada hanya penyesalan yang tak bisa diulang, dan waktu yang terus berjalan tanpa menoleh. Di sudut kota yang berbeda, di bawah langit yang sama, Naila berdiri di pelataran yayasannya. Di sekelilingnya, puluhan perempuan tersenyum, memeluknya, berterima kasih karena telah membuka jalan bagi mereka. Dan Naila tahu bahwa dari semua reruntuhan, Tuhan menumbuhkan harapan. Bahwa di balik kehancuran, ada kebangkitan. Dan bahwa akhir dari semua sandiwara adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Angin sore berhembus pelan menyusuri lorong panjang di sebuah gedung pengadilan negeri. Langit Jakarta hari itu kelabu, seolah ikut menahan napas, menyaksikan akhir dari sebuah drama panjang penuh luka, pengkhianatan, dan kehancuran. Di tengah hiruk-pikuk suara langkah kaki dan denting jam dinding tua, seorang wanita berbalut jas putih gading berdiri tenang di hadapan pintu ruang sidang utama. Naila. Kini, ia bukan lagi perempuan yang rapuh dan dicampakkan. Bukan lagi istri yang dihina karena dianggap tak menarik, tak mampu membahagiakan, atau terlalu lurus untuk mengimbangi dunia Riko. Hari ini, ia adalah perempuan yang menguasai arena. Di tangannya, ada kebenaran. Dan kebenaran itu sudah terlalu lama dikubur dalam-dalam oleh orang-orang yang menyakitinya. Sidang itu adalah babak akhir dari semua yang telah terjadi. Setelah berhasil menyelesaikan perceraian dengan memenangkan hak asuh anak dan penguasaan harta Gonogini, Naila melangkah lebih jauh. Ia menggugat balik Tiara atas tuduhan pemalsuan dokumen medis dan pencemaran nama baik. Bukti-bukti telah dikumpulkan selama berbulan-bulan, dibantu oleh tim hukum terbaik yang bekerja tanpa pamrih karena terinspirasi oleh kekuatan Naila. Kamera wartawan sudah berjejer sejak pagi. Nama Naila kini menjadi sorotan nasional. Berita tentang dirinya menghiasi laman utama media online, tak lagi sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai simbol keadilan yang akhirnya berbicara. Ketika sidang dibuka, publik menghela napas serempak. Semua menunggu satu hal, pembongkaran besar-besaran yang dijanjikan Naila dalam pernyataan pers seminggu lalu. Riko duduk di bangku tergugat dengan wajah kusut dan tubuh yang kurus. Dasi longgarnya tak lagi memberi kesan berwibawa. Di sebelahnya, Tiara tampak gelisah. Matanya menyapu ruangan, mencari-cari kemungkinan melarikan diri dari kenyataan yang siap menelannya bulat-bulat. Hakim mempersilakan Naila bicara. Ia berdiri perlahan, membenarkan mikrofon, lalu menatap hadirin. Suaranya tenang, namun menyayat. Yang mulia, hadirin semua, hari ini saya tidak hanya menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Saya berdiri di sini sebagai suara bagi banyak perempuan di luar sana yang dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Yang selama ini memilih diam karena takut, malu, atau merasa tak punya pilihan. Ia memutar layar proyektor, menampilkan salinan dokumen hasil tes kehamilan palsu yang pernah digunakan Tiara untuk menjebak Riko. Di layar berikutnya, muncul rekaman CCTV yang memperlihatkan Tiara memasuki sebuah klinik bayangan tempat ia melakukan manipulasi data medis. Bukti demi bukti ditampilkan, rinci dan tak terbantahkan. Tiara mencoba menyela, namun pengacaranya menarik lengannya pelan. Mereka tahu, permainan telah selesai. Naila melanjutkan dengan memutar rekaman suara potongan percakapan antara Riko dan Tiara di mana mereka merencanakan bagaimana menghancurkan Naila secara perlahan agar perceraian bisa berjalan tanpa memecah reputasi mereka. Semua rekaman itu diserahkan oleh mantan rekan kerja Riko, yang muak melihat kelicikan mereka dan akhirnya memilih berpihak pada kebenaran. Setiap detik dari pembongkaran itu menelanjangi satu persatu kebusukan yang selama ini dibungkus rapi dalam senyum palsu dan kemewahan semu. Ruangan hening. Banyak yang menunduk, termasuk Riko. Setelah semua dipaparkan,
Naila menutup dengan kalimat yang membuat seluruh ruang sidang terpaku. Kalian menghancurkan aku dengan cara yang keji. Tapi kehancuran itu tidak membuatku mati. Sebaliknya, aku tumbuh. Aku bertahan. Dan hari ini, aku berdiri di sini, sebagai wanita yang tak akan pernah kalian kalahkan. Tak lama setelah sidang itu, keputusan pengadilan diumumkan. Naila menang mutlak. Ia mendapatkan seluruh penguasaan aset hasil harta bersama, termasuk saham, properti, dan kendaraan atas nama Riko. Tiara divonis bersalah atas pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik, dijatuhi hukuman percobaan dan denda ganti rugi yang besar. Berita itu tersebar luas. Riko dan Tiara menjadi bahan cemoohan. Netizen menyebut mereka pasangan neraka yang hancur oleh karma. Tapi Naila tidak pernah ikut menertawakan. Baginya, ini bukan soal pembalasan, melainkan pengembalian harga diri. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan, Naila membeli kembali rumah lama yang dulu ia tinggalkan setelah perceraian. Tapi bukan untuk ditinggali. Rumah itu ia sulap menjadi kantor pusat yayasan yang kini ia beri nama baru, Lentera Hati, sebagai simbol perjalanan dari luka menuju cahaya. Yayasan itu berkembang pesat, dengan cabang di 3 kota besar dan program pendampingan hukum, psikologis, dan ekonomi bagi perempuan korban perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Naila tak hanya menyumbang harta, tetapi juga waktunya. Ia hadir, menyentuh, dan menguatkan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi nasional, Naila ditanya apakah ia pernah menyesali apa yang ia alami. Ia tersenyum pelan. Dulu, iya. Tapi sekarang tidak. Karena dari kehancuran itu, saya belajar mencintai diri saya sendiri. Dan saya belajar bahwa kekuatan perempuan bukan diukur dari siapa pria yang mendampingi, tapi dari bagaimana ia bertahan saat dunia memutuskan meninggalkannya. Wawancara itu viral, dan menginspirasi gerakan solidaritas perempuan di berbagai tempat. Naila diundang ke forum-forum internasional, berbicara di hadapan publik dari berbagai negara, menceritakan perjuangannya bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Sementara itu, Riko menjual satu-satunya aset tersisa untuk membayar hutang dan denda hukum. Ia hidup berpindah-pindah, dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Tiara menghilang, kabarnya bekerja sebagai pemandu karaoke kelas bawah di kota lain, tak lagi punya pesona atau kemewahan. Dunia yang dulu mereka banggakan berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Di sebuah pagi yang cerah, Naila berdiri di halaman yayasan, memandangi anak-anaknya yang berlarian. Ia mengenakan gamis putih sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Di tangan kirinya, ada map berisi proposal kerjasama baru dengan Kementerian Sosial. Di wajahnya, ada damai yang tak tergantikan. Dari reruntuhan, Naila membangun istana. Dari luka, ia menumbuhkan cahaya. Dan dari kehancuran, ia menemukan dirinya yang paling utuh. Ia pernah dihancurkan. Tapi ia tak pernah dikalahkan. Karena Naila adalah wanita yang tak terkalahkan. Langit Jakarta memerah menjelang senja, seperti menggambarkan sebuah penutupan sekaligus permulaan. Gedung tinggi di jantung ibu kota itu dipenuhi tamu-tamu terhormat dari berbagai penjuru negeri. Mobil-mobil mewah berjajar rapi di pelataran, dan para wartawan sibuk memotret tamu undangan yang berjalan menaiki tangga karpet merah menuju auditorium utama. Di atas panggung yang megah, terpampang dengan huruf-huruf besar bertuliskan, Seminar Nasional Perempuan Tangguh, dari luka menuju kemenangan. Di antara kilatan kamera dan bisik-bisik kekaguman, seorang wanita melangkah mantap menuju pintu masuk utama. Gamis berwarna marun yang ia kenakan membungkus tubuhnya dengan elegan. Jilbabnya sederhana namun anggun, dan di matanya tersimpan keteguhan yang tak lagi bisa digoyahkan oleh masa lalu. Dialah Naila. Kini bukan hanya sekadar nama, tetapi simbol kekuatan perempuan yang mampu bangkit dari kehancuran. Nama Naila sudah melampaui sekadar pemberitaan sensasional. Ia telah menjadi tokoh, panutan, bahkan pelita bagi ribuan perempuan di luar sana. Diundang sebagai pembicara utama, Naila tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang cerita hidupnya, melainkan tentang harapan bagi mereka yang merasa tak punya pilihan selain diam dan terluka. Sementara di luar gedung, seorang pria berdiri dalam diam. Bajunya kusut, matanya sembab, dan tubuhnya sedikit membungkuk, seolah seluruh beban dunia ada di punggungnya. Tak ada satupun yang mengenalinya lagi. Ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Tak ada jas Armani.
Tak ada senyum congkak. Hanya seorang lelaki dengan masa lalu yang hancur. Ia datang bukan untuk meminta maaf. Ia tahu, sudah terlalu terlambat. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk menyaksikan sendiri bagaimana seorang perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri di tempat yang paling tinggi. Dari jendela samping, Rico bisa melihat ke dalam auditorium. Naila berdiri di panggung, membelakangi kerumunan kursi VIP, namun menghadap ribuan peserta yang hadir secara langsung dan disiarkan ke berbagai wilayah. Ia tidak membaca teks, tidak menggunakan prompter. Yang ia bawa malam itu hanyalah suara hatinya. 8 tahun lalu, saya adalah seorang istri yang merasa cukup dengan menjadi pendamping. Saya mencintai dengan seluruh hidup saya. Saya memberi tanpa pamrih. Saya bertahan dalam luka karena saya pikir itu adalah bentuk cinta. Tapi saya salah. Cinta tidak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan adalah pengkhianatan yang dibungkus cinta palsu. Peserta seminar terdiam. Di layar besar, wajah Naila terlihat tenang. Matanya tak berkaca-kaca. Tidak ada air mata. Hanya keteguhan yang menggetarkan. Saya pernah dibohongi. Dikhianati. Ditendang keluar dari rumah saya sendiri. Saya pernah menangis malam-malam tanpa suara. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai pemenang. Tepuk tangan menggelegar memenuhi ruangan. Beberapa peserta perempuan meneteskan air mata, terisak karena merasa seolah sedang mendengarkan suara hati mereka sendiri. Rico menyentuh kaca jendela dengan telapak tangannya. Tatapannya kosong, dan dalam diam, ia menangis. Bukan air mata penyesalan yang biasa. Tangisan itu adalah jeritan dari jiwa yang runtuh, karena tak pernah benar-benar tahu apa yang ia miliki sampai semuanya hilang. Ia ingat bagaimana dulu ia menatap Naila dengan rasa muak, menganggapnya penghalang kesenangannya. Ia ingat bagaimana ia membela Tiara mati-matian. Dan ia juga ingat ketika hari itu datang Tiara meninggalkannya. Uang habis, aset disita, dan dunia perlahan menutup pintu-pintunya satu persatu. Tiara kini entah di mana. Kabar terakhir yang didengarnya, perempuan itu menjual kalung-kalung sisa pemberian orang kaya di pasar gelap. Ia menjadi gelandangan kelas atas, menyembunyikan wajahnya dari semua orang yang mengenalnya. Karma tak hanya datang, tetapi mengguncang hidup mereka hingga ke akar. Sementara itu, Naila melanjutkan pidatonya. Kita hidup di dunia yang seringkali mengagungkan keindahan luar, padahal kekuatan perempuan itu ada pada ketangguhan hatinya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya belajar untuk tidak lagi menangis untuk orang yang tak tahu cara menghargai saya. Saya menyadari, air mata saya terlalu berharga untuk masa lalu. Rico terhuyung mundur. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Dulu, Naila menangis karena dirinya. Dulu, Naila memohon agar rumah tangga mereka diselamatkan. Dan ia tertawa atas tangisan itu. Tapi kini, Naila tak lagi menangis. Justru ia, Rico, yang tersungkur dalam lara, menyesali hari demi hari ketika dirinya begitu buta. Acara seminar pun ditutup dengan standing ovation. Naila turun panggung disambut oleh deretan pejabat, aktivis, dan tokoh nasional. Banyak yang mengajak bersalaman, berfoto, dan memeluknya. Ia tersenyum sopan, sesekali menunduk rendah sebagai bentuk hormat. Tapi yang ada dalam pikirannya saat itu hanyalah satu hal. Dirinya yang dulu pasti tersenyum bangga melihat dirinya hari ini. Saat ia melangkah menuju mobil, pengawalnya menahan gerakan. Ada seseorang di kejauhan, berdiri di balik pohon. Sosok yang tampak seperti gelandangan, namun tatapannya terpaku pada Naila dengan penuh luka. Naila tahu siapa itu. Ia tidak perlu mendekat untuk memastikan. Jarak yang ada tak seberapa dibanding jarak hati mereka yang telah dipisahkan oleh kejahatan dan pengkhianatan. Rico ingin bergerak, ingin menyapa, ingin meminta maaf. Tapi lidahnya keluh. Kakinya membeku. Ada rasa takut, malu, dan penyesalan yang menahan tubuhnya seperti rantai. Dan Naila hanya memandangi sejenak, sebelum masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Bukan karena benci. Tapi karena tak ada lagi ruang untuk masa lalu. Di kursi belakang mobil, Naila menoleh keluar jendela, melihat bayangan Rico yang kini mulai berjalan perlahan menjauh. Air matanya tidak jatuh. Tidak ada getaran dalam hatinya. Yang ada hanya perasaan lega akhir dari sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi badai. Bu Naila,
Anda hebat sekali malam ini, ujar sopirnya pelan. Naila hanya tersenyum. Saya tidak hebat, Pak. Saya hanya bertahan. Dan saya belajar bahwa bertahan itu adalah bentuk paling tulus dari cinta pada diri sendiri. Dari kejauhan, lampu gedung seminar mulai redup. Malam turun dengan tenang, menghapus jejak-jejak bayangan masa lalu. Di langit, bulan menggantung penuh. Di dalam hati Naila, ada keheningan yang damai. Ia pernah menangis karena cinta yang dikhianati. Tapi kini, ia tidak menangis lagi. Dan pelakor itu, yang pernah mencuri apa yang bukan miliknya, menangis darah dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak seminar nasional yang menggemparkan negeri itu. Nama Naila bukan hanya menjadi ikon perempuan tangguh di Indonesia, tapi juga mulai merambah panggung internasional. Yayasan yang ia bangun telah membantu lebih dari 1.000 perempuan korban perselingkuhan, KDRT, dan kekerasan ekonomi. Ia tak lagi sekadar simbol penderitaan yang bangkit, ia adalah gelombang perubahan. Gedung kaca 5 lantai bertuliskan, Naila Women Foundation, kini berdiri megah di kawasan elit Jakarta. Tiap harinya, ratusan perempuan datang dan pergi, mengikuti pelatihan, terapi trauma, hingga pemberdayaan ekonomi. Di dalam kantor pusat, Naila duduk menghadap jendela besar di lantai tertinggi, menikmati secangkir teh hangat. Kabar tentang Tiara dan Riko telah lama tak ia hiraukan. Namun seperti semesta yang selalu punya cara mempertemukan masa lalu dengan kenyataan, pagi itu, sebuah surat datang. Bukan surat biasa. Surat dari lembaga pemasyarakatan. Dengan alis sedikit mengernyit, Naila membaca nama pengirimnya. Tiara Rahmawati. Hatinya tidak bergetar. Tangannya tidak bergetar. Yang terasa hanya keheningan. Isi surat itu panjang. Penuh coretan-coretan emosi. Rupanya, Tiara telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, dan upaya pemerasan. Kasus itu dibuka kembali atas desakan Naila dan pengacaranya. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam surat itu. Aku kalah, Naila. Bukan hanya dari hukum, tapi dari diriku sendiri. Aku mengira bisa meraih semuanya dengan tipu muslihat. Tapi kini, bahkan nama baikku pun hancur. Aku tahu kau tidak akan membalas surat ini. Tapi jika suatu hari anak perempuanku bertanya siapa aku, tolong jangan jawab dengan benci. Aku hanya manusia yang terlalu serakah. Naila memejamkan mata sejenak. Ia mengembuskan napas panjang. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Hanya simpati yang tersisa. Semoga kau belajar dari apa yang telah kau rusak sendiri, bisiknya lirih. Sementara itu, Riko? Ia kini tinggal di rumah petak sempit di pinggiran kota. Setelah bangkrut dan kehilangan semua harta, ia bahkan tidak sanggup membayar pengacara untuk membela diri saat Tiara menyeretnya dalam banyak kasus hukum. Ia hidup dari bekerja serabutan, sesekali menjadi kuli angkut di pasar, kadang menjadi sopir ojek online dengan motor tua hasil pinjaman. Namun malam itu berbeda. Riko duduk di depan layar kecil menonton acara talk show internasional yang menghadirkan Naila sebagai narasumber utama. Topiknya tentang pemulihan trauma dan membangun kembali kehidupan setelah dikhianati. Saat Naila berbicara dalam bahasa Inggris yang lancar dan penuh percaya diri, Riko menunduk dalam. Air matanya jatuh. Lagi-lagi. Tapi bukan karena rindu. Bukan juga karena cinta yang hilang. Itu adalah air mata seseorang yang akhirnya benar-benar menyadari. Ia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi ia juga kehilangan dirinya. Aku pernah menjadi suaminya. Katanya pelan, hampir tak terdengar. Tapi aku juga yang membunuh hati perempuan itu dengan tanganku sendiri. Di studio televisi itu, Naila menutup sesi wawancaranya dengan kalimat yang kemudian viral di berbagai negara. Jangan pernah menyepelekan perempuan yang tersakiti. Karena ketika dia bangkit, dia tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan menyelamatkan dunia. Setahun kemudian, Naila membuka cabang yayasan di Malaysia dan Singapura. Ia diundang sebagai pembicara dalam konferensi dunia tentang pemberdayaan perempuan. Setiap langkahnya disambut tepuk tangan, dan setiap ucapannya menjadi mantra bagi ribuan perempuan yang hadir. Ia tak meminta simpati. Ia memberi kekuatan. Namun di balik semua gemerlap itu, Naila tetap manusia biasa. Di waktu-waktu tertentu, ia masih duduk di balkon rumahnya sambil menatap langit malam. Mengenang luka lama bukan untuk menangisi,
tetapi untuk mengingat bahwa dari sanalah kekuatannya lahir. Suatu malam, putrinya, Aluna, yang kini berusia 8 tahun, memeluknya dan bertanya, "Ibu, apakah ibu pernah sedih?" Naila tersenyum. Matanya hangat. Ibu pernah sangat sedih. Tapi sedih itu yang membuat ibu tahu bagaimana caranya bahagia. Aluna memeluk ibunya lebih erat. "Aku ingin jadi kuat seperti ibu." "Kau akan lebih kuat, sayang. Karena kau lahir dari perjuangan." Epilog itu tak berakhir di situ. Dalam sebuah wawancara terakhir menjelang peluncuran bukunya yang berjudul Aku Tidak Menangis Lagi, Naila ditanya oleh seorang jurnalis muda, "Jika kau bisa bicara dengan Naila di masa lalu, perempuan yang dikhianati, apa yang akan kau katakan padanya?" Naila terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Terima kasih sudah bertahan. Karena tanpamu, aku tak akan jadi sekuat ini." Lampu studio padam perlahan. Tepuk tangan menggema. Kamera berhenti merekam. Tapi kisah Naila belum berakhir. Karena di setiap hati perempuan yang bangkit dari luka, Naila hidup. Dan pada akhirnya, dunia pun mengerti. Air mata seorang perempuan bisa mengubah dunia jika ia memilih untuk tidak lagi menangis, melainkan melangkah.